Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pelajaran pada kesempatan hari ini, mari kita membaca suratul Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah memberikan rizki pemahaman kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah meluaskan rizki kita untuk bisa terus berkhidmat, untuk bisa terus menjadi barokah. Ridallah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walihadihi niyah sholihah. Al-Fatihah. Baik, hari ini kita sampai pada materi pemulasaraan jenazah. Jadi kalau misalnya membincang pemulasaraan jenazah, itu tentu setiap orang pasti akan mengalami yang namanya kematian. Entah nanti, entah berikutnya, atau tua muda, miskin kaya, itu semuanya pantas dalam kondisi apapun. Dan kalau MOU-nya dengan Allah sudah habis, maka ya selesai urusannya di dunia ini. Sehingga dia harus kembali kepada zatnya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ini berasal dari saripati makanan yang tumbuh dari kumpulan tanah, dari hamparan tanah yang ada di permukaan bumi. Nah, dari tanahlah proses manusia diciptakan, dan ke tanah pula lah setiap manusia itu dikebumikan. Nah, setiap manusia itu pasti juga akan mengalami kematian seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 34 disebutkan di sana, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Yang artinya itu tiap-tiap umat itu mempunyai batas waktu. Saya tadi menyampaikan ada MOU-nya sama Gusti Allah, ada jatahnya dari Gusti Allah. Maka apabila telah datang masa itu, kita tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Nah, orang yang meninggal dunia perlu juga dihormati, karena orang yang meninggal dunia itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia ini adalah sebaik-baik insan ciptaan Allah dan ditempatkan pada derajat yang paling tinggi. Dan oleh sebab itu ya, menjelang menghadap keharibaan Allah, manusia perlu mendapat perhatian khusus dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, pengurusan jenazah ini termasuk ajaran Islam yang perlu diketahui oleh seluruh umat Islam. Makanya hukumnya mempelajari bagaimana perawatan jenazah atau pemulasaraan jenazah ini adalah salah satu ilmu fikih yang nantinya bisa diamalkan. Yang salah satu hukum pemulasaraan jenazah itu adalah fardhu kifayah. Sebagaimana diketahui pada peta konsep berikut ini, jadi pemulasaraan jenazah itu terdiri dari memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensolati jenazah, menguburkan jenazah, dan nanti akan ada hikmahnya pemulasaraan jenazah itu kayak apa sih? Dan hukumnya ini adalah fardhu kifayah. Selanjutnya, kita lihat kompetensi dasar dari materi kita ini adalah bagaimana menganalisis ketentuan pemulasaraan jenazah. Dan kita nanti ada sebuah keterampilan mengkomunikasikan hasil analisis tata cara pemulasaraan jenazah. Nah, sebelum itu kita akan menuju kepada sakaratul maut ya. Jadi gejala mendekati saat kematian atau ketika manusia akan mengalami kematian atau yang disebut sebagai sakaratul maut itu ditandai dari berbagai gejala ya, seperti dinginnya ujung-ujung anggota badan, rasa lemah, kantuk, dan kehilangan kesadaran, serta hampir tidak dapat membedakan sesuatu, dan dikarenakan kurangnya pasokan oksigen dan darah yang mencapai otak.
Ini secara ilmu biologi. Dan yaitu dalam kondisi bingung dan berada dalam keadaan delirium atau misalnya kayak ada gangguan mental yang ditandai oleh ilusi, halusinasi, ketegangan otak, dan kegelisahan fisik. Dan ini ada salah satu tanda juga menelan air liur menjadi lebih sulit, serta aktivitas bernafas menjadi lebih lambat. Ini posisi pada saat sakaratul maut itu berarti kan sudah mendekati pada poin ajalnya akan berhembus begitu. Jadi penurunan tekanan darah menyebabkan hilangnya kesadaran, yang mana seseorang merasa lelah dan kepayahan. Nah, ini mungkin tidak semuanya merasakan ini, tapi rata-rata ini berdasarkan penelitian, ini yang dirasakan. Nah, Al-Quran ini telah menggunakan ungkapan sakaratul maut. Kata sakar dalam bahasa Arab ini berarti mabuk karena minuman keras. Nah, dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Qaf ayat 19 di sana disebutkan wajaat sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid, dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari dari padanya. Nah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan ketika menjumpai orang yang baru saja meninggal dunia. Jadi kalau setelah mengalami proses ini kemudian orang tersebut meninggal dunia, maka ini adalah hal-hal yang harus dilakukan ketika orang tersebut meninggal dunia. Apa sih yang harus dilakukan? Apabila matanya masih terbuka, maka pejamkan matanya dengan mengurut pelupuk mata secara pelan-pelan. Jadi jangan dipaksa gitu, terus pelan-pelan. Karena apa? Sebenarnya orang yang sudah meninggal dunia itu pun juga merasakan apa yang terjadi begitu. Yang selanjutnya, apabila mulut masih terbuka, katupkan dengan ditali selendang agar tidak kembali terbuka. Jadi kayak ditaruh di dagu sampai di atas itu kayak ditali gitu. Terus kemudian yang ketiga, tutuplah seluruh tubuh jenazah dengan kain sebagai penghormatan. Kalau orang Jawa biasanya pakai jarik gitu ya. Jadi yang digunakan untuk menutupi seluruh tubuh sebelum dilakukan proses berikutnya yaitu memandikan jenazah. Nah, selanjutnya konsep pemulasaraan jenazah. Sebenarnya makna pemulasaraan jenazah itu diadopsi dari kata pulasara yang merupakan serapan dari bahasa Jawa kuno yang maknanya adalah mengurus atau merawat. Mohon maaf kurang T ya. Nah, sedangkan istilah mayit dan jenazah itu memang terkadang memang tumpang tindih. Ada orang Jawa bilang mayit, jenazah. Nah, ini sebenarnya overlapping pengertiannya. Nah, dalam penggunaannya itu overlapping gitu. Namun ya lazimnya istilah mayit itu diperuntukkan bagi orang mati yang belum mendapatkan perawatan. Sedangkan istilah jenazah ini kerap ditujukan pada mayit yang sudah mendapatkan perawatan semestinya. Dalam syariat Islam itu terdapat beberapa perlakuan yang diberlakukan terhadap jenazah atau mayit yang disebut dengan tajhiz. Jadi sedangkan dalam masyarakat tersebut hal itu dikenal dengan pemulasaraan jenazah. Jadi istilah yang lebih populer di Indonesia itu menggunakan istilah pemulasaraan jenazah atau perawatan jenazah begitu. Nah, pemulasaraan jenazah itu secara pengertian tadi sudah saya sampaikan bahwa pemulasaraan jenazah artinya merawat atau mengurus seseorang yang telah meninggal secara fardu kifayah. Hal-hal yang harus dilakukan kaum muslimin ketika dihadapkan pada kematian orang lain berkisar dari 4 hal yang sudah termaktub di peta konsep tadi, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, dan memakamkan. Jadi yang namanya fardu kifayah itu kalau misalnya ada orang meninggal di desa A misalnya, kemudian di desa A tersebut sudah melakukan pemulasaraan jenazah, maka orang-orang yang tinggal di desa B, C, D, E, F, G, dan seterusnya tidak akan, artinya kewajibannya sudah gugur dengan desa A tadi sudah melakukan pemulasaraan jenazah. Akan tetapi ketika ada orang meninggal di desa A dan kemudian desa A tidak melakukan pemulasaraan jenazah,
Maka semua yang ada di sekitarnya, desa A, B, C, D, E, F, G, dan sebagainya tadi mendapatkan dosa semuanya. Selanjutnya, hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan sarana dan prasarana perawatan diambilkan dari harta tirkah atau harta peninggalan dari si mayit atau jenazah tadi. Selanjutnya, kategori jenazah dan teknis perawatan. Nah, jenazah itu kategorinya macam-macam. Ada jenazah yang muslim, ada yang syahid dunia akhirat, ada yang bayi prematur, dan juga ada yang kafir dhimmi. Nah, di dalam teknis perawatannya ya berbeda-beda juga. Kalau jenazahnya adalah muslim, kita punya kewajiban yang harus dilakukan terhadap orang yang meninggal adalah yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolatkan, yang keempat adalah memakamkan. Selanjutnya, yang syahid dunia akhirat, ini adalah menyempurnakan kain kafan ketika pakaian yang dikenakannya kurang. Ini artinya kalau syahid dunia akhirat ini yaitu orang yang meninggal dunia dalam medan laga melawan musuh demi membela kejayaan Islam. Ini terjadi pada zamannya Nabi, pada zamannya sahabat, pada zamannya Bani Umayyah, Bani Abbasiyah juga pada saat itu ada pembelaan-pembelaan terhadap agama Islam gitu. Nah, sehingga ketika memerangi sesama Muslim ini tidak dibenarkan apalagi sampai mengadakan pengeboman. Jadi kalau misalnya bisa dikatakan bahwa ketika ada orang yang melakukan mohon maaf bom bunuh diri atau yang lain itu dia tidak bisa disebut sebagai syahid dunia akhirat karena yang dilawan di sampingnya ada orang muslim, kecuali kalau misalnya dia melawannya adalah orang-orang kafir yang merongrong umat Islam begitu. Nah, juga bahkan orang yang melakukan pengeboman dengan dalil menegakkan agama Islam ya, itu sangat keliru banget karena memang musuhnya bukan lagi orang kafir, malah orang-orang Islam. Karena dianggap ini adalah bagian dari pelanggaran syariat dan undang-undang negara. Karena di Indonesia sendiri kita itu sebenarnya negaranya adalah negara yang haluannya sebenarnya Islam, cuman tidak disebutkan bahwa ini adalah Islam begitu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari undang-undang, tidak ada sedikit pun undang-undang itu yang melawan terhadap Islam. Nah, selanjutnya, jadi kepada orang yang syahid dunia akhirat ini, bisa dilakukan yang pertama yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu menyempurnakan kain kafan ketika pakaian yang dikenakannya kurang. Kemudian yang kedua adalah memakamkannya. Jadi tanpa harus dimandikan begitu. Yang selanjutnya, orang yang mati syahid dunia akhirat hukumnya haram dimandikan dan juga haram disolati. Haram dimandikan karena akan menghilangkan bekas kesyahidannya, dan haram disolati karena masih ada najis-najis yang menempel juga hadas. Nah, selanjutnya bayi. Nah, bayi ini kan kalau bayi prematur, ini kan bayi yang berusia belum genap 6 bulan dalam kandungan. Nah, dalam kitab-kitab salaf ini dikenal ada 3 macam kondisi bayi yang masih memiliki hukum yang jadi ada 3 kondisi bayi ini memiliki kondisi yang berbeda begitu. Nah, ketiga kondisinya ini adalah yang pertama, jika bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup, hal ini bisa diketahui dengan jeritan, gerakan, atau yang lainnya. Yang perlu dilakukan adalah sebagaimana kewajiban terhadap jenazah muslim yang dewasa. Jadi dia dilakukan memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan memakamkan. Akan tetapi yang kedua, lahir dalam bentuk bayi sempurna, namun tidak diketahui tanda-tanda kehidupan yang harus dilakukan, adalah segala kewajiban di atas selain mensolati. Adapun hukum mensolatinya tidak diperbolehkan. Yang ketiga, belum berbentuk manusia. Bayi yang demikian tidak ada kewajiban apapun, namun disunnahkan untuk membungkusnya dengan kain dan memakamkannya. Selanjutnya, kafir dhimmi. Kita mengenalkan ada 2 jenis kafir ya, kafir harbi dan juga kafir dhimmi. Kalau kafir dhimmi itu adalah golongan non-muslim yang hidup damai berdampingan dan bersikap damai dengan kaum muslimin dan bersedia membayar pajak. Nah, kewajiban yang harus dilakukan ada 2 macam. Yang pertama adalah mengkafani, yang kedua adalah memakamkan. Selanjutnya, tata cara pemulasaraan jenazah. Yang pertama adalah memandikan jenazah.
Nah, sebelum mayat atau jenazah dibawa ke tempat memandikan, terlebih dahulu disediakan seperangkat alat mandi yang dibutuhkan. Ya, seperti daun bidara, sabun yang diaduk dengan air yang bersih, air yang dicampur dengan sedikit kapur barus, handuk, dan yang lainnya. Nah, hal tersebut itu penting diperhatikan. Ini ada hal yang memang harus diperhatikan. Yang pertama adalah orang-orang yang memandikan. Nah, di mana orang-orang yang memandikan tersebut adalah yang pertama harus sejenis, kecuali masih ada ikatan mahram. Saya suami istri, dan jika mayat adalah seorang anak kecil yang belum menimbulkan potensi syahwat. Yang kedua, orang yang lebih utama memandikan mayat laki-laki itu adalah ahli waris asobah laki-laki seperti ayah, kakek, anak laki-laki, dan yang lainnya. Nah, bila jenazahnya itu perempuan, maka yang lebih utama adalah perempuan yang masih memiliki hubungan kerabat dan masih ada ikatan mahram. Ini yang paling utama, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang yang di sampingnya asalkan sejenis kelamin maka diizinkan untuk ikut memandikannya. Nah, orang yang ketiga ini adalah orang yang memandikan dan orang yang membantunya adalah orang yang memiliki sifat amanah. Dalam artian sifat amanah ini adalah sifat di mana ketika ada cacat pada si jenazah, dia tidak menyampaikan cacat yang ada di dalam tubuhnya itu ke orang-orang. Artinya tidak ambil kemana-mana gitu. Misalnya ada tangannya yang luka, ada tubuhnya yang terluka atau apa begitu, dia tidak menyampaikan, ternyata si A itu ternyata tubuhnya begini. Ini tidak boleh. Artinya orang yang memandikan itu adalah orang yang memiliki sifat amanah, tidak ember kemana-mana. Gitu. Yang selanjutnya adalah tempat memandikan. Yang jelas tempat memandikannya adalah tempat yang sepi, tertutup, dan tidak ada orang yang masuk kecuali orang yang bertugas. Yang kedua adalah ditaburi wewangian, semisal membakar dupa. Biasanya sekarang kan dikasih wewangian begitu ya, dikasih kapur barus yang wangi, terus kemudian dikasih sabun wangi dan juga shampoo dan yang lainnya itu. Jadi kenapa biasanya orang yang pada saat memandikan jenazah itu biasanya dikasih satir gitu ya. Nah sebenarnya satir itu fungsinya adalah untuk melindungi jenazah supaya dia tidak terlihat oleh orang lain. Cuman kadang-kadang orang itu kadang kepo kayak gitu, terus akhirnya kayak dilihat gitu, satirnya agak diturunin terus kepalanya ngelihat gitu. Jadi kalau bisa jangan sampai lah. Jadi siap yang bertugas saja yang boleh melihat begitu. Yang selanjutnya adalah etika memandikan. Nah, haram melihat aurat jenazah kecuali untuk kesempurnaan memandikan. Artinya pada saat membersihkan, mohon maaf, kemaluannya, vagina dan duburnya itu artinya untuk kesempurnaan. Apakah masih ada bekas kotoran? Biasanya kan kalau pada saat memandikan itu diurut dulu. Kalau ada kotoran yang masih tersisa bisa keluar begitu. Jadi yang urutnya juga pelan-pelan dari perutnya itu. Kemudian yang kedua adalah wajib memakai alas tangan ketika menyentuh auratnya, jangan langsung pada tangannya menyentuh begitu. Yang ketiga adalah jenazah dibaringkan ke tempat yang agak tinggi atau dipangku oleh 3 atau 4 orang. Biasanya rata-rata di perkampungan itu kan dipangku 3 atau 4 orang, kemudian ada satu yang mengguyurkan air atau 2 atau mungkin bisa, tapi tidak lebih dari kayak rame-rame gitu enggak. Terus yang selanjutnya adalah jenazah tadi dimandikan dalam keadaan tertutup semua anggota tubuhnya, dan jika tidak mungkin maka auratnya saja yang ditutupi. Nah, selanjutnya adalah sunnah menutup wajah jenazah dari awal sampai akhir. Yang selanjutnya adalah sunnah memakai air dingin kecuali di saat cuaca dingin. Jadi ya biasanya kan kita cuacanya dingin itu nggak melebihi dari minus atau berapa. Jadi dinginnya di Indonesia mungkin bisa dikatakan masih wajar begitu. Selanjutnya adalah cara memandikan. Nah, cara memandikan ini dalam proses memandikan ada beberapa opsi yang disesuaikan dengan keadaan yang ada. Ini yang kita opsi yang pertama batas mencukupi atau minimal. Ini adalah menghilangkan najis yang ada pada tubuh jenazah, kemudian mengguyurkan air secara merata ke seluruh tubuh jenazah, termasuk juga farjinya, sayib atau disebut janda, yang tampak ketika duduk dan bagian dalam alat kelamin laki-laki yang belum dihitan atau bujur. Yang kedua, ini adalah batas minimal kesempurnaan, yaitu mendudukkan jenazah dengan posisi agak condong ke belakang, pundak jenazah disanggah tangan kanan orang yang memandikan, dan ibu jari diletakkan pada tengkuk agar supaya kepala jenazah tidak miring.
Kemudian punggung jenazah disanggah lutut kanan orang yang memandikan. Kemudian perut jenazah diurut dengan tangan kiri secara pelan-pelan oleh orang yang memandikan secara berulang-ulang agar kotoran yang ada di perut jenazah ini dapat keluar dan jenazah disiram dengan air. Kemudian jenazah ditidurkan dengan posisi telentang. Setelah itu 2 lubang kemaluan dan aurat-aurat jenazah lainnya dibersihkan dengan menggunakan tangan kiri yang wajib dibungkus dengan kain. Selanjutnya adalah membersihkan gigi jenazah dan kedua lubang hidungnya dengan jari telunjuk tangan kiri yang beralaskan kain basah. Dan jika terkena kotoran maka harus disucikan terlebih dahulu. Yang kemudian jenazah itu diwudukan persis seperti wudunya orang yang hidup. Cuman bedanya dia tidak bisa berwudu sendiri, maka kita yang harus mengalirkan air seperti mewudukan orang gitu. Jadi harus rukunnya maupun sunnahnya dilengkapi sekalian. Dengan niat wudunya adalah nawaitul wudu al masnuna lihadzal mayyiti atau lihadzihil mayyitati gitu. Kalau laki-laki lihadzal mayyiti, kalau perempuan lihadzihil mayyitati. Yang selanjutnya adalah mengguyurkan air ke kepala jenazah, kemudian jenggot dengan memakai air yang tidak dicampur dengan bidara atau sampo. Yang selanjutnya adalah menyisir rambut dan jenggot jenazah yang tebal dengan pelan-pelan. Jadi nyentuhnya jenazah itu pelan banget gitu. Jadi kalau misalnya ngebersihin sela-sela jari, ngebersihin kukunya atau apa itu yang pelan-pelan, jangan kayak dipaksa. Kalau kita biasanya kan pas ngebersihin itu kan kayak ada yang maksa gitu. Jadi ini jangan sampai kayak dipaksa gitu. Jadi harus pelan-pelan banget. Nah, jadi ketika menyisir, jadi mengguyurkan air ke kepala jenazah, kemudian jenggot dengan memakai air yang telah dicampur dengan bidara tadi. Yang selanjutnya adalah menyisir rambut dan jenggot jenazah yang tebal dengan pelan-pelan memakai sisir yang longgar. Bagi jenazah yang sedang melaksanakan ikhram agar tidak ada rambut yang rontok begitu. Yang selanjutnya adalah mengguyur bagian depan anggota tubuh jenazah dimulai dari leher sampai telapak kaki dengan menggunakan air yang telah dicampur dengan daun bidara. Atau biasanya kita kan kalau di kita ini sekarang sudah pakainya sabun gitu. Jadi airnya dicampur sabun kemudian diguyurkan mulai dari leher sampai ke bawah kayak gitu. Selanjutnya mengguyur sebelah kanan bagian belakang anggota tubuh jenazah dengan agak memiringkan posisi. Jadi kalau misalnya dia di pangku itu dimiringkan begitu. Nah, mulai tengkuk sampai ke bawah. Kemudian sebelah kiri juga dimulai dari bagian tengkuk sampai ke bawah. Yang selanjutnya adalah mengguyur seluruh tubuh jenazah mulai kepala sampai kaki dengan air yang murni. Artinya tidak dicampur dengan daun bidara atau lainnya. Jadi setelah tadi disabun seluruh tubuhnya tadi, kemudian diguyur dengan air atau disucikan lah dengan istilahnya. Jadi hal ini bertujuan untuk membilas sisa-sisa daun bidara atau sabun atau sesuatu yang ada pada tubuhnya jenazah dengan posisi jenazah itu dimiringkan. Yang selanjutnya adalah mengguyur seluruh tubuh jenazah untuk kesekian kalinya dengan memakai air yang dicampur sedikit kapur barus pada jenazah yang sedang tidak melaksanakan ikhram. Nah, pada saat basuhan terakhir disunnahkan untuk membaca niat nawaitul ghusla an hadzal mayyiti atau nawaitul ghusla listibahatis sholati alaihi jika itu mayatnya laki-laki, dan jika jenazahnya itu perempuan maka niatnya adalah nawaitul ghusla an hadzal mayyitati atau nawaitul ghusla listibahatis sholati alaiha. Selanjutnya yang tadi kesempurnaan minimal, yang selanjutnya kesempurnaan. Jadi yang pertama kan kesempurnaan mencukupi atau minimal. Yang kedua adalah minimal kesempurnaan. Jadi yang pertama batas mencukupi atau minimal, yang kedua batas minimal kesempurnaan, yang ketiga adalah kesempurnaan sedang, dan yang keempat adalah kesempurnaan maksimal. Sedangkan kesempurnaan sedang itu adalah memandikan jenazah dengan batas minimal kesempurnaan seperti di atas tadi, kemudian ditambah 2 basuhan air bersih, diberi sedikit kapur barus sehingga berjumlah 5 basuhan. Jadi kan tadi sudah yang kesempurnaan minimal kesempurnaan tadi kan sudah dipenuhi ya semuanya. Diguyur yang paling terakhir. Nah, kalau yang kesempurnaan sedang itu ditambahi lagi 2 basuhan lagi, ditambah lagi 2 basuhan yang dicampur sedikit kapur barus sehingga jumlahnya jadi 5. Atau mengulang basuhan air yang bercampur daun bidara atau sabun kemudian air bersih sebanyak 2 kali, kemudian ditambah 3 basuhan air bersih atau yang diberi sedikit kapur barus sehingga jumlahnya 7 basuhan gitu. Terus yang selanjutnya adalah kesempurnaan maksimal. Kalau tadi 7 berarti ini 9.
yaitu mengulang basuhan air yang bercampur daun bidara atau sabun, kemudian air bersih sebanyak 3 kali, kemudian ditambah 3 basuhan air bersih atau yang diberi sedikit kapur baru sehingga jumlahnya adalah 9 basuhan. Nah, selanjutnya setelah selesai memandikan, maka jenazah dibawa untuk berada di, biasanya kan langsung ditaruh di tempat untuk mengangkat jenazah itu ya, keranda ya. Jadi terus habis itu langsung disiapkan. Jadi sebelum dimandikan itu harus sudah disiapkan dulu 5 lembar kain kafan bersih dan berwarna putih yang terdiri dari baju kurung, surban, dan 3 lembar kain lebar yang digunakan untuk menutupi seluruh tubuh ini jika jenazahnya laki-laki. Nah, kalau jenazahnya perempuan, ini 5 lembar kain kafan yang terdiri dari baju kurung, kerudung, dan sarung, serta 2 kain yang lebar. Dan bisa juga 3 lembar kain yang berupa lembaran kain lebar yang sekiranya dapat digunakan untuk menutupi seluruh tubuh jenazah. Nah, sebelumnya masing-masing kain kafan tersebut telah diberi wewangian. Biasanya kan dikasih kayak kapur baru gitu semuanya gitu. Nah, juga selain itu juga disiapkan kapas yang telah diberi wewangian secukupnya. Nah, ini proses yang kedua setelah memandikan itu adalah mengkafani jenazah. Nah, selanjutnya tata cara mengkafani jenazah. Yang pertama, letakkan lembaran-lembaran kain lebar yang digunakan untuk menutupi seluruh tubuh, kemudian baju kurung, lalu surban untuk jenazah laki-laki atau sarung, lalu baju kurung dan kerudung untuk jenazah perempuan. Kemudian tahapan yang kedua adalah jenazah tadi yang sudah dimandikan tadi dibawa ke sana, letakkan jenazah yang telah selesai dimandikan, ditaburi wangian dengan posisi telentang di atasnya dan posisi tangan disedekapkan. Yang ketiga adalah letakkan kapas yang telah diberi wewangian pada anggota tubuh yang berlubang. Ada 2 mata, 2 lubang hidung, 2 telinga, mulut, 2 lubang kemaluan, tambahkan pula pada anggota-anggota sujud. Misalnya kening, kemudian kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua telapak kaki, serta anggota tubuh yang terluka. Misalnya ada yang terluka, misalnya begitu. Yang selanjutnya adalah mengikat pantat dengan sehelai kain yang kedua ujungnya dibelah 2. Cara mengikatnya itu yaitu letakkan ujung yang telah dibagi 2 tersebut dimulai arah depan kelamin, lalu masukkan ke dalam di antara kedua paha sampai menutupi bawah pantat. Ini kalau misalnya orang Jawa bilang kayak cawat gitu loh. Saya pakai celana dalam. Cuman karena memang tidak berjahit ya. Selanjutnya kedua ujung bagian belakang diikatkan di atas pusar dan 2 ujung bagian depan diikatkan pada ikatan tersebut. Yang selanjutnya adalah jenazah dibungkus dengan lapisan pertama, dimulai dari sisi kiri dilipat ke kanan, kemudian sisi kanan dilipat ke kiri. Sedangkan untuk lapis kedua dan ketiga, bagaimana lapis pertama, bisa pula lipatan pertama, kedua, dan ketiga ya diselang-seling begitu, supaya rapat begitu. Nah, hal tersebut dilakukan setelah pemakaian baju kurung dan sorban bagi laki-laki atau sarung, kerudung, dan baju kurung bagi perempuan. Selanjutnya yang terakhir adalah setelah dibungkus selesai, sebaiknya diikat dengan beberapa ikatan agar kafannya tadi tidak mudah terbuka saat dibawa ke pemakaman. Sedangkan untuk jenazah perempuan ditambah ikatan di bagian dada. Hal ini berlaku bagi jenazah yang tidak sedang ihram. Jika jenazah berstatus muhrim, maka tidak boleh diikat bagian kepalanya dan dibiarkan terbuka. Hukum ini berlaku bagi laki-laki, sedangkan untuk perempuan hanya bagian wajahnya saja yang dibiarkan terbuka. Selanjutnya, kita akan menuju ke poin berikutnya, yaitu mensolatkan jenazah. Nah, jadi syarat yang pertama kita akan menuju syarat-syarat sholat jenazah itu kayak apa sih? Jadi yang pertama adalah jenazah telah selesai dimandikan dan suci dari najis baik tubuh, kafan, ataupun tempatnya. Sedangkan yang kedua, orang yang mensolati telah memenuhi syarat-syarat sah melakukan sholat. Yang ketiga, posisi musolli berada di belakang jenazah jika jenazahnya laki-laki. Bagi imam atau munfarid sebaiknya berdiri tepat pada kepala, jadi lurus kepala gitu. Nah, jika jenazahnya adalah perempuan, maka posisinya tepat pada pantat. Kalau misalnya di sini biasanya pakai yang agak perut ke pantat gitu lah ya.
Terus yang keempat adalah jarak antara jenazah dan musolli tidak melebihi 300 dirok atau kurang lebih itu 144 meter lah jika sholat dilaksanakan di luar masjid. Jadi artinya tidak ada sekat sebenarnya kalau misalnya orang melaksanakan sholat, kecuali sholat gaib ya. Kalau sholat gaib kan tidak ada di depannya gitu. Jadi kalau misalnya dia sholatnya adalah sholat yang langsung, maka ya tidak ada jarak, biasanya kan langsung gitu dekat. Selanjutnya adalah tidak ada penghalang di antara keduanya. Yang selanjutnya adalah musolli hadir berada di dekat jenazah jika yang disolatkan tidak termasuk gaib. Selanjutnya, rukunnya sholat jenazah itu dimulai dari niat. Niatnya, kalau misalnya jenazahnya laki-laki, usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin ma'muman atau imaman fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Tapi ketika dia perempuan, maka usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin ma'muman imaman fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga adalah takbir 4 kali dengan menghitung takbiratul ihram. Yang keempat itu adalah membaca suratul Fatihah atau penggantinya jika tidak mampu. Yang kelima adalah membaca sholawat pada Nabi Muhammad SAW setelah takbir kedua. Kemudian mendoakan jenazah setelah takbir ketiga. Yang selanjutnya adalah membaca salam yang pertama. Nah, teknis pelaksanaannya bagaimana? Nah, sama halnya dengan sholat. Ketika takbiratul ihram disertai dengan niat. Nah, ini ketika sholat jenazah, maka takbiratul ihram disertai dengan niat. Kemudian membaca suratul Fatihah, kemudian melakukan takbir yang kedua, yang kemudian membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi, sholawatnya yang bisa misalnya pakai yang pendek, misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau lebih lengkapnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini kalau misalnya panjang. Tapi biasanya kan kalau makmuman biasanya kan cepat selak gantian kayak gitu. Selanjutnya, melakukan takbir ketiga, kemudian membaca doa. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu walsilhu bil ma'i wasalji wal baradi wan nakihi minal khotoya kama yunqat sawabul abyadu minad danasi wa abdilhu daran khairam min darihi wa ahlan khairam min ahlihi wa zaujan khairam min zaujihi wa aibhu min adzabil qabri wa fitnatihi wa min adzabin nar. Tapi biasanya doanya yang ketiga ini biasanya Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Itu kalau laki-laki, tapi kalau perempuan hu-nya diganti dengan ha. Jadi Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Benarnya jadi ha begitu. Kemudian melakukan takbir keempat dan disunahkan membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahfinna ba'dahu wa ghfir lana wa lahu. Ini kalau perempuan berarti berubah menjadi Allahumma la tahrimna ajraha wa la tahfinna ba'daha wa ghfir lana wa laha. Kemudian membaca salam yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya menuju kepada kewajiban yang terakhir yaitu pemakaman jenazah. Nah, sebelum jenazah diberangkatkan ke tempat pemakaman, liang kubur itu harus sudah siap. Begitu pula semua peralatan pemakaman seperti papan, batu nisan dan yang lainnya. Nah, ukurannya berapa sih? Kalau panjangnya sepanjang jenazah ditambahkan kira-kira 0,5 meter. Kemudian lebarnya ya 1 meter. Yang dalamnya itu setinggi postur tubuh manusia ditambah 1 hasta 60 cm. Ini bisa di dalam istilah Jawa bisa sak pengatek sak pengawe kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita berdiri terus kemudian tangan satu kita ke atas itu langsung kita bisa mengawe begitu, berarti segitulah cukupnya begitu.
Nah, itu ukurannya. Jadi panjangnya segitu, lebarnya segitu, dan dalamnya segitu. Yang selanjutnya adalah proses pemberangkatan. Nah, setelah disolati, kemudian keranda jenazah itu diangkat terus biasanya salah satu wakil keluarga, biasanya bisa keluarganya sendiri atau diwakilkan pada tokoh masyarakat terdekat itu memberikan sambutan. Nah, sambutan ini kayak apa sih? Yang pertama adalah permintaan maaf pada hadirin dan handai taulan. Terus kemudian yang kedua adalah pemberitahuan tentang pengalihan urusan hutang piutang kepada ahli waris. Kenapa kok ini harus harus benar-benar diselesaikan? Karena memang ini urusannya sama manusia dan Allah nggak ngurus gitu loh. Jadi kalau misalnya kita nanti punya utang terus di sana tiba-tiba kita belum ngebayar, orang yang diutangi itu belum ikhlasin, maka secara otomatis ya kita bisa kepotong, nggak bisa lanjut kita mau ke surga terus kemudian ada orang yang nekat, loh ini punya hutang sama saya, ya sudah amalmu dikasihkan ke saya gitu. Jadi artinya kenapa hari ini kan orang yang punya hutang itu diuprot-uprot ditagih-tagih sama yang ngutangin ya, karena ini salah satunya. Jadi kalau misalnya punya hutang ya segera-segera saja untuk membayar hutangnya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah persaksian atas baik buruknya amal perbuatan mayat. Biasanya kan kalau dalam istilahnya orang Jawa itu bilang niki jenazahnya saya atau awon kayak gitu. Nah, biasanya yang datang itu memberikan kesaksian saya kayak gitu ya, baik gitu loh maksudnya. Terus kemudian dan mungkin ada sedikit mau itu hasanah dari yang mewakili yang mengingatkan kepada yang hadir semuanya bahwa setiap orang itu nantinya juga akan mengalami kematian. Yang selanjutnya, cara mengantar jenazah. Nah, pada dasarnya dalam mengusung jenazah ini diperbolehkan dengan berbagai cara, namun disunahkan meletakkan jenazah di keranda dengan diusung oleh 3 atau 4 orang, yakni 1 orang di depan dan 2 orang lainnya di belakang, atau masing-masing 2 orang, sedangkan pengusung sebaiknya dilakukan oleh laki-laki. Yang selanjutnya, dalam pengusungan jenazah, hendaknya posisi kepala jenazah berada di depan. Pengiring jenazah ini ada di depan atau di dekat jenazah. Kemudian mengiring dengan jalan kaki lebih baik daripada berkendaraan. Bagaimana kalau jenazahnya dibawa dengan menggunakan mobil pickup? Ya, itu beda lagi gitu. Maksudnya biar cepat. Biasanya kan ada jenazah itu jalannya cepat gitu, pengen nendang gitu. Jadi kadang orang kalau jalan itu kayak disurung gitu. Jadi ya memang amalnya baik, pengen segera ketemu dengan Allah gitu, pengen segera ketemu dengan ini barzahnya ini adalah barzah yang luar biasa begitu. Jadi tapi disunahkan. Jadi kalau maksudnya lebih baik itu mengiring dengan berjalan kaki. Nah, pengiring itu disunahkan berjalannya agak cepat gitu. Karena ya segera nyampe, mensegerakan itu yang lebih baik gitu. Terus kemudian proses pemakamannya. Nah, dalam penguburan jenazah itu dikenal dengan 2 jenis liang lahat ya, liang kubur. Yang pertama disebut sebagai liang cempuri, yaitu liang kuburan yang tengahnya digali kuburan liang kuburan yang tengahnya digali seperti menggali sungai. Hal ini diperuntukkan bagi tanah yang gembur. Nah, yang kedua adalah liang landa atau lahat, yaitu liang kuburan yang sisi sebelah baratnya digali sekiranya cukup untuk jenazah. Jadi kayak ada lubang lagi gitu. Diperuntukkan untuk tanah yang keras. Kemudian dilakukan proses pemakaman yang prosesnya itu kayak gini. Yang pertama, setelah jenazah sampai di tempat pemakaman, keranda diletakkan di arah posisi kaki jenazah ya, untuk Indonesia pada arah selatan kubur. Yang kemudian secara perlahan jenazah dikeluarkan dari keranda, dimulai dari kepalanya, lalu diangkat dengan posisi agak miring dan kepala menghadap kiblat. Kemudian diserahkan pada orang yang ada di dalam kubur yang sudah siap untuk menguburkan. Nah, hal ini bisa dilakukan oleh 3 orang. Yang pertama bertugas menerima bagian kepala, yang kedua bagian lambung atau bagian tengah, dan yang terakhir adalah bagian yang bawah, atau bagian kaki. Nah, bagi orang yang menyerahkan jenazah disunahkan membaca doa. Doanya kayak apa sih? Doanya itu kayak gini. Allahumma ftah abwaabas samaa'i liruhihi wa akrim munzilahu wa wasi' lahu fi qabrihi.
Ini kalau laki-laki, kalau perempuan berarti domirnya jadi ha. Yang ke selanjutnya adalah bagi yang meletakkan disunahkan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jenazah diletakkan pada tempat tersebut atau dasar makam dengan posisi menghadap miring ke arah kiblat serta kepala ke arah utara. Dan tadi kan ditali ya di posisi atas, tengah, dan bawah gitu. Nah, tali-tali terutama yang ada bagian atas supaya dilepas agar wajah jenazah terbuka, kemudian pipinya jenazah ditempelkan ke tanah. Nah, pada saat proses pemakaman ini, setelah liang kubur ditutup dan sebelum ditimbun tanah, bagi pentakziah atau orang sekeliling disunahkan dengan kedua tangannya untuk mengambil 3 genggaman tanah bekas penggalian kubur, kemudian menaburkannya ke dalam kubur melalui arah kepala jenazahnya. Nah, pada taburan pertama ini doanya disunahkan membaca minha khalaqnakum Allahumma lakinhu indal mas'alati hujjatahu. Pada taburan yang kedua, wa fiha nu'idukum Allahumma ftah abwabas sama'i liruhihi. Pada taburan yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra Allahumma jafil arda an jambayhi. Nah, selanjutnya di antara pengiring membaca azan dan iqomah di dalam kubur. Kemudian di atas jenazah ditutup dengan papan dan lubang-lubangnya ditutup dengan bata tanah. Kalau yang khusus liang landak, lubang yang ada di dalamnya ditutup dengan tanah dan bata. Kemudian liang kuburnya ditimbun dengan tanah sampai kira-kira setinggi 1 jengkal dari permukaan tanah. Dan selanjutnya adalah disunahkan memberi atau memasang 2 nisan sebagai penanda. Begitu. Terus kemudian disunahkan menaburkan bunga, memberi minyak wangi, meletakkan kerikil, serta memercikkan air ke atas makam. Selanjutnya adalah salah satu wakil keluarga atau orang yang ahli ibadah mentalkin mayat atau jenazah. Nah, bagi orang yang mentalkin ini duduk dengan posisi menghadap ke timur dan lurus dengan kepala jenazah, dan bagi pentakziah sebaiknya berdiri. Dalam pembacaan doa talqin ini disunahkan untuk diulang sebanyak 3 kali. Nah, selesai pentalkinan, pihak keluarga dan pentakziah sebaiknya tidak bergegas untuk pulang dulu. Akan tetapi tinggal sebentar untuk mendoakan jenazah agar dipermudah oleh Allah untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Munkar dan Nakir, malaikat Munkar dan Nakir. Nah, demikian untuk materi pada pemulasaraan jenazah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan mudah-mudahan kita oleh Allah dijadikan hamba-hamba yang nantinya meninggal dalam kondisi yang husnul khotimah. Nah, ada tadi yang kelupaan yaitu hikmah pembelajaran. Jadi ini adalah ya kedudukan manusia ini walaupun sudah meninggal dunia di hadapan Allah tetap makhluk yang mulia yang wajib diberi penghormatan dan tetap diperlakukan sebagai manusia yang masih hidup. Bahkan perlakuan itu tetap berlaku walaupun jenazah sudah dikuburkan. Yang kedua, memandikan jenazah berarti mensucikan jenazah dari segala kotoran dan najis. Nah, ketika disolatkan jenazah sudah dalam keadaan bersih. Nah, hal seperti itu memberi contoh betapa Islam itu mengajarkan atau memberikan pelajaran menekankan kebersihan bukan hanya sewaktu masih hidup, setelah meninggal pun kebersihan tetap harus ditegakkan. Yang ketiga adalah mengkafani jenazah berarti menutup seluruh tubuh jenazah dengan kain atau apa saja yang dapat melindungi dari pandangan dan akan menimbulkan fitnah apabila tanpa perlindungan. Nah, selanjutnya adalah mensolati jenazah berarti mendoakan jenazah. Nah, kan isi doanya tadi kan permohonan agar jenazah itu mendapatkan ampunan, kasih sayang, dan terlepas dari siksa kubur. Dan juga siksa api neraka begitu. Nah, selanjutnya adalah keseluruhan penyelenggaraan jenazah difardu kifayahkan kepada umat Islam. Kewajiban ini akan mendorong setiap orang untuk mempererat dan senantiasa berusaha meningkatkan persaudaraan sesama muslim semasa hidup. Karena sebenarnya kalau misalnya merawat jenazah sampai mengantarkan ke makom, ini kan pahalanya gede banget. Kayak 2 gunung Uhud begitu pahalanya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan
ilmu yang barokah dan manfaat kepada kita semuanya. Saya mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.